Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sakinata Prastiwi dari program studi D4 Teknik Otomasi 8B dengan NRP 0919040061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan progres dari tugas akhir saya yang berjudul Prototype System Cleaning in Place atau CIP, sisa hasil produksi pada mesin produksi menggunakan metode PID. Pengambilan judul ini dilatar belakangi ketika penulis melakukan on-the-job training pada suatu pabrik susu. Pada pabrik tersebut, proses CIP atau cleaning in place dilakukan oleh operator dengan cara manual, seperti membuka tutup valve menggunakan selektor maupun mengatur suhu cairan menggunakan knob. Hal ini tentunya sangat tidak efisien karena menimbulkan human error seperti kesalahan dalam membuka maupun menutup valve yang mengakibatkan kesalahan cairan CIP tercampur dengan cairan produk. Maka dari itu, penulis membuat ide untuk mengendalikan sistem tersebut secara otomatis dan juga dengan menggunakan metode PID untuk mengatur flow pada saat proses CIP berlangsung. Dan berikut adalah pemaparan progres dari penulis mengenai tugas akhir tersebut. Pada perancangan mekanik terdapat 3 buah tabung dan 1 panel, di mana tabung yang berwarna abu-abu bertindak sebagai objek yang akan di CIP. Di sini juga terdapat pompa AC dengan daya 220 volt yang akan dikendalikan kecepatannya menggunakan dimmer. Dan juga terdapat beberapa valve dengan power 24 volt DC dan menggunakan solenoid. Semua itu terhubung menggunakan pipa yang berukuran setengah inch. Dan berikut adalah penampakan dari hardware. Pada bagian panel ada router untuk komunikasi PLC dan ESP, dan dalam panel ada power supply, MCB, beberapa terminal, PLC, ESP, dimmer, dan relay. Pengujian sensor yang pertama berupa PT100, di mana dengan alat validasi yaitu termometer digital. Bisa dilihat di sini pembacaan dari termometer dengan pembacaan pada PLC. Oke, kali ini dilakukan uji coba flow sensor, yaitu dengan cara mengalirkan dari keran ke gelas ukur. Kemudian untuk waktunya kita gunakan selama 1 menit, lalu kita gunakan perhitungan manual, yaitu dengan membagi volume dengan waktu, dan hasilnya kita cocokkan dengan pembacaan yang ada pada IDE. Oke. Kita lakukan. Oke, sudah terlihat hasilnya, dan setelah dirata-rata yaitu 3,735. Sedangkan untuk yang aktualnya yang ada di gelas ukur yaitu sebesar 3,7. Untuk uji coba selanjutnya yaitu uji coba pada aktuator valve. Di sini kita berikan tegangan 24 volt dan kita bisa lihat aliran air yang keluar dari outlet valve. Untuk uji coba selanjutnya yaitu uji coba motor DC 24 volt yang sudah kita wiring dengan PLC dan kita bisa monitor pada software TIA Portal. Ya, kali ini akan dilakukan uji coba motor dosing pump 12 volt. Ini kita coba aktifkan. Ya, motor menyala dan ada tegangan masuk. Dan kita coba matikan. Sekarang kita akan mencoba dimmer. Untuk rangkaiannya seperti berikut. Pada sisi AC in kita berikan tegangan 220 volt AC. Kemudian untuk port yang lainnya kita masukkan aktuator yang akan kita kontrol. Langsung saja kita coba untuk set speed 50% dan motor berputar.
kemudian kita turunkan menjadi 35, maka motor akan bergerak lebih lambat. Selanjutnya yaitu uji coba sensor EC atau electricity conductivity. Di sini kita menggunakan pembanding larutan dengan nilai conductivity 1413 mikrosiemens per cm. Oke, di sini kita akan mencoba untuk uji coba heater 220 volt dan kita akan menggunakan multimeter digital untuk mengetahui tegangannya. Berhubung di sini akan masuk PLC, maka dibutuhkan bantuan dari relay 24 volt. Jadi setelah dinyalakan dan kita ukur, tegangan yang masuk sekitar 200 sekian volt AC. Kemudian kita akan mencoba untuk mengetahui suhu dari heater menggunakan termometer digital. Oke, setelah kita gunakan termometer digital, suhunya mencapai 53 sekian. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mengkomunikasikan antara ESP32 dengan PLC. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ESP bertindak sebagai klien, sedangkan PLC bertindak sebagai server dengan perantara router. Langkah pertama, kita mencoba untuk mengganti holding register. Di sini kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mengkomunikasikan 6 device, maka kita akan membuat register sebanyak 6. Berhubung di sini saya menggunakan 3, maka di sini kita akan menggunakan 3. Kemudian untuk IP address ini disesuaikan dengan IP address dari PLC. Lalu di sini ada SSID beserta password dari router. Kemudian di sini kita bisa melihat apabila tidak connect, maka di serial monitor akan menunjukkan kalimat not connected. Nah, apabila sudah connect, maka maksud di sini connect antara ESP dengan router, maka akan serial brain akan menunjukkan connect. Nah, di sini ada yang disebut dengan REST. Data yang ada di sini nantinya yang akan dikirim ke PLC. Dengan di sini kita membuat contoh bahwasanya langsung kita injek dengan nilai 40, 20 dan 15. Dan di sini bisa kita lihat kita menggunakan write yang artinya nanti data ini akan terkirim ke PLC. Di sini bisa kita cek pada serial monitor data yang terkirim yaitu 40, 20 dan 15. Sedangkan untuk di tiap portalnya sendiri, di sini kita menyiapkan modbus config yang isinya berupa disconnect, slave dan lain-lain. Lalu di interface di slave connect ini kita bisa mengisikannya dengan nilai tcon IPv4 yang artinya tipe dari komunikasi ini. Kemudian di sini bisa kita isi dengan 64, 1 dan 11. 11 di sini adalah tipe TCP/IP. Kemudian untuk remote address-nya, nah di sini data array 1 sampai 4 ini kita isi dengan IP dari ESP. Dan untuk local port-nya yaitu 502, local port untuk modbus ya. Kemudian kita bikin di sini data array. Di sini saya spare sebanyak 11. Jadi di sini nantinya akan nilai ini nanti akan muncul pada di sini. Oke. Kemudian untuk memanggil bloknya, kita di sini ada yang namanya modbus server, function block yang namanya modbus server. Dan di sini kita isi sesuai dengan yang kita bikin tadi. Oke, langsung saja kita go online. Oke, apabila sudah hijau semua kita monitor. Dan di sini kita lihat tidak ada errornya false. Langsung kita cek pada data array. Sini kita monitor. Nah, dan di sini muncul 40, 20, 15 yang sesuai dengan yang ada di sini.
Oke, sekian. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan progres dari tugas akhir saya. Sejauh ini terdapat beberapa kendala pada tugas akhir ini, seperti yang pertama yaitu pada sisi bagian valve. Pada bagian valve yang digunakan terdapat kendala berupa tidak dapat mengalirkan fluida dengan baik dikarenakan valve yang digunakan membutuhkan daya dorong seperti pompa pada sisi bagian inlet. Hal ini menjadi kendala karena pada tugas akhir ini penempatan pompa ditempatkan di bagian outlet valve. Kemudian kendala yang kedua terjadi pada bagian pembacaan sensor electricity conductivity atau sensor EC. Kendala yang dihadapi yaitu berupa pengkalibrasian sensor sehingga pembacaan pada serial monitor di Arduino IDE masih belum sesuai dengan pembanding yaitu AC meter. Untuk kedepannya akan sesegera mungkin dilakukan troubleshooting dan perbaikan pada kendala tersebut sehingga tugas akhir ini dapat berjalan seperti yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.